kamu lagi ngerasa dihukum lewat diemnya dia. Padahal kamu sendiri nggak tahu salahmu itu apa. Jadi, aku mau kasih tahu kamu satu rahasia pahit. Ini bukan tanda dia dewasa karena milih diam, tapi ini namanya silent treatment. Aku di sini mau bantu kamu sadar kalau keheningan itu sebenarnya adalah senjata manipulasi yang lagi dipakai buat bikin kamu ngerasa kecil. Nah, jujur aja, rasanya capek banget kan? Kamu terus-terusan muter otak, nge-review chat lama, atau inget-inget lagi apa ada omongan kamu yang salah. Sementara dia di sana cuma diam 1000 bahasa, seolah-olah kamu itu nggak ada. Seringkali kita terjebak mikir kalau sikap diamnya itu adalah bentuk sabar, atau nggak mau memperkeruh suasana. Padahal ada garis tipis yang tegas antara orang yang beneran butuh space untuk nenangin diri dengan orang yang sengaja mutus komunikasi buat mengontrol emosi kamu. Di video ini, aku pengen jadi teman curhat kamu buat ngebongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik aksi tutup mulut ini. Serius ya, kita bakal bedah bareng-bareng. Kenapa ini disebut salah satu bentuk kekerasan emosional yang paling halus, tapi paling ngerusak mental. Jadi, aku pengen kamu berhenti nyalahin diri sendiri dan mulai paham gimana cara ngadepin situasi ini dengan kepala dingin. Yuk, kita obrolin pelan-pelan. Aku tahu banget rasanya ada di posisi kamu sekarang. Bingung, overthinking, sampai nggak bisa tidur cuma buat muter-muter mikirin satu pertanyaan. Aku salah apa ya sampai didiamin begini? Nah, banyak dari kita yang sering banget keliru, nganggap kalau diam itu tandanya dia lagi dewasa, karena nggak mau ribut atau lagi menahan diri. Padahal kan, ada garis tipis tapi sangat tegas antara orang yang emang butuh cooling down yang sehat sama yang lagi sengaja ngelakuin silent treatment yang toksik. Coba deh kamu perhatiin bedanya. Orang yang punya kedewasaan emosional, pas mereka lagi marah atau ngerasa kewalahan, mereka bakal tetap kasih kamu navigasi. Jadi mereka bakal bilang, aku lagi emosi banget dan gak mau ngeluarin kata-kata yang salah. Aku butuh waktu sendirian dulu ya buat tenangin diri. Nanti kalau aku udah adem, kita obrolin lagi pelan-pelan. Lihat polanya? Di situ ada komunikasi, ada kepastian. Tujuannya jelas, yaitu buat menjaga hubungan biar nggak makin rusak karena ledakan emosi. Nah, ini yang aku sebut sebagai membangun jembatan. Mereka butuh space, tapi nggak bikin kamu merasa dibuang. Tapi, beda banget ceritanya sama silent treatment yang manipulatif. Ini tuh tiba-tiba aja komunikasimu diputus tanpa aba-aba. Kamu dibiarkan menebak-nebak di dalam kegelapan. Kamu nggak tahu salahnya di mana. Kamu nggak tahu kapan dia bakal mau ngomong lagi. Dan yang paling nyesek, dia sengaja bikin kamu ngerasa kecil dan nggak berdaya. Kan? Tujuannya bukan buat nenangin diri, tapi buat menghukum kamu. Dia pengen kamu ngerasa cemas, ngerasa bersalah, sampai akhirnya kamu menyerah dan ngemis-ngemis perhatian dia, meskipun sebenarnya kamu nggak salah apa-apa. Di sini, diem bukan lagi emas, tapi senjata. Jadi, aku pengen kamu paham satu hal ini. Komunikasi itu harusnya jadi jembatan buat saling memahami, bukan tembok tinggi yang sengaja dibangun buat bikin pasangan ngerasa terisolasi secara emosional. Silent treatment itu bukan bentuk kedewasaan, itu adalah bentuk kontrol. Dan kamu nggak pantas dihukum dengan cara seperti itu. Yuk, kita mulai bedah lebih dalam kenapa ini bisa ngerusak mental kamu pelan-pelan. Nah, aku mau bedah sisi psikologinya buat kamu secara pelan-pelan ya. Kamu harus paham kalau silent treatment itu tujuannya sebenarnya bukan buat nyari solusi atau sekadar kasih waktu buat menenangkan diri, tapi buat dapetin dominasi atas kamu. Jadi, aku kasih tahu ya, saat dia tiba-tiba diemin kamu tanpa alasan yang jelas, dia itu sebenarnya lagi nunggu kamu ngemis perhatian dia. Dia lagi memosisikan diri sebagai pihak yang punya kuasa, dan kamu diletakkan di posisi yang rendah. Secara nggak sadar, kan dia lagi nunggu kamu minta maaf atas kesalahan yang bahkan mungkin nggak pernah kamu lakuin sama sekali. Rasanya pasti capek banget kan?
Kayak kamu dipaksa buat nebak-nebak teka-teki yang nggak ada jawabannya di tengah keheningan yang bikin sesak. Nah, dalam psikologi, ini adalah cara dia buat punya kendali penuh atas dinamika hubungan kalian. Ini adalah bentuk emotional punishment atau hukuman emosional. Secara nggak sadar, dia sengaja narik diri supaya kamu ngerasa kurang, ngerasa bersalah, dan akhirnya rela ngelakuin apa aja, termasuk nurutin kemauannya, asal dia mau ngomong lagi sama kamu. Ini bukan lagi soal komunikasi yang macet, tapi soal siapa yang memegang kendali di hubungan itu. Dan jujur, aku nggak mau kamu terus-terusan terjebak di situasi yang bikin kamu ngerasa kecil kayak gini. Hubungan yang sehat itu harusnya jadi tempat yang paling aman buat bicara, bukan tempat di mana kamu harus berlutut cuma buat didengerin. Nah, aku pengen kita bedah lebih dalam lagi bagian ini. Karena, jujur, aku nggak mau kamu meremehkan apa yang lagi kamu rasain sekarang. Mungkin di luar kamu kelihatan tenang-tenang aja, tapi di dalam, mental kamu sebenarnya lagi teriak. Tahu nggak sih, secara psikologis, didiemin itu rasanya sama sakitnya dengan luka fisik di otak kita. Jadi, ada temuan menarik nih dalam neuroscience yang bilang kalau saat kita diabaikan atau dikucilkan, area otak yang namanya anterior cingulate cortex itu bakal menyala. Dan tebak apa? Itu adalah area yang sama yang memproses rasa sakit fisik, kan? Jadi, rasa perih atau sesak yang kamu rasain di dada saat dia sengaja nggak ngebalas chat atau buang muka, itu valid. Itu nyata, bukan cuma perasaan kamu yang katanya lebay itu. Nah, taktik silent treatment ini pelan-pelan bakal mengikis self-esteem atau harga diri kamu sampai habis. Awalnya mungkin kamu cuma bingung, tapi lama-lama kamu bakal mulai mempertanyakan eksistensi kamu sendiri. Kamu bakal nanya ke dalam diri, salah aku apa ya? Apa aku sebegitu nggak berharganya sampai nggak layak dapat penjelasan? Efeknya, kamu bakal ngerasa haus banget akan validasi dari dia. Sedihnya, kamu bakal rela ngerendahin diri, minta maaf berkali-kali buat kesalahan yang bahkan nggak pernah kamu lakuin, cuma supaya dia mau ngakuin keberadaan kamu lagi. Di titik ini, kamu nggak lagi bertindak sebagai pasangan yang setara, tapi kamu sudah jadi tawanan emosi dia. Nah, aku pengen kamu benar-benar sadar, kamu itu manusia yang punya suara, punya perasaan, dan punya hak untuk didengar. Kamu sama sekali nggak pantas diperlakukan kayak hantu atau benda mati dalam hubungan kamu sendiri. Jadi, jangan biarkan diamnya dia bikin kamu kehilangan suara kamu sendiri. Nah, terus gimana sih caranya kita ngadepin dinding diam ini tanpa harus ngemis-ngemis perhatian? Sekarang aku mau kasih kamu beberapa senjata ya, supaya kamu bisa berdiri tegak lagi di hadapan manipulasi ini. Pertama, aku mohon banget sama kamu, tolong berhenti minta maaf secara berlebihan kalau kamu memang nggak salah. Aku tahu banget rasanya. Suasana hening itu emang bikin sesek, dan kamu cuma pengen semuanya balik normal secepat mungkin. Tapi, kalau kamu minta maaf atas hal yang nggak kamu lakuin, kamu sebenarnya lagi ngasih reward buat perilaku manipulasinya. Kan, dia bakal ngerasa kalau teknik diam ini ampuh banget buat bikin kamu tunduk. Jadi, please, jangan kasih dia kepuasan itu. Tetap tenang, dan sadari kalau kamu itu nggak bertanggung jawab atas emosi yang dia pilih untuk dipendam sendiri. Kedua, aku mau ajarin kamu cara ngomong yang tegas, tapi tetap adem dan elegan. Kamu nggak perlu kok ikutan meledak atau balik nyuekin dia dengan cara yang kekanak-kanakan. Cukup sampaikan kalimat yang punya boundary kuat kayak gini. Aku siap bicara dan cari solusi bareng, pas kamu sudah tenang. Tapi aku nggak bisa merespons kalau kamu cuma diam dan menutup diri kayak gini. Nah, dengan ngomong begini, kamu sebenarnya lagi memindahkan bolanya ke tangan dia. Kamu nunjukin kalau kamu terbuka buat komunikasi yang sehat, tapi kamu nggak akan mentoleransi permainan emosi yang nggak sehat. Terakhir, dan ini yang paling penting, ayo alihkan fokusmu.
Jangan biarkan seluruh energi dan emosimu itu disandera oleh keheningan yang dia ciptakan. Kalau dia milih buat diam, ya sudah, biarkan itu jadi urusan dia dengan dirinya sendiri. Kamu harus tetap jalan, fokus ke self-care, kerjain tugas-tugas kamu, atau ngobrol sama teman-teman yang menghargai keberadaan kamu. Jangan biarkan dunia kamu berhenti cuma karena dia mutusin buat matiin lampu. Ingat ya, kamu itu berharga dan kebahagiaan kamu nggak boleh digantungkan pada suara atau diamnya seseorang. Kamu punya hak untuk tetap tenang meski di sekelilingmu lagi ada tembok yang coba dibangun sama dia. Ingat ya, hubungan itu harusnya jadi tempat buat kamu pulang dan ngerasa aman. Nah, bukan tempat di mana kamu justru ngerasa diadili lewat diam yang menyiksa. Jujur, aku bangga banget sama kamu. Karena kamu sudah mau meluangkan waktu buat belajar cara ngelindungin kesehatan mental kamu hari ini. Itu langkah yang luar biasa buat diri kamu sendiri. Diam itu memang emas, tapi kalau sengaja dipakai untuk menghukum atau mengontrol perasaan orang lain, itu bukan lagi kedewasaan, tapi manipulasi. Kan kamu berhak mendapatkan penjelasan, bukan sekadar teka-teki yang malah bikin kamu overthinking setiap malam. Sekarang, aku pengen dengar langsung dari kamu. Coba kasih tahu aku di kolom komentar ya. Apa kamu pernah atau mungkin lagi ngalamin silent treatment ini? Jadi aku bakal baca cerita kamu dan coba temenin kamu di sana. Kita belajar bareng-bareng di sini ya. Nah, kalau kamu ngerasa konten ini bermanfaat dan pengen terus bertumbuh bareng aku untuk menjaga kesehatan mental kamu, jangan lupa buat klik tombol subscribe di channel Gen Z. Bareng-bareng kita ciptakan ruang yang jauh lebih sehat buat jiwa kita. Ingat ya, kamu itu sangat berharga. Jangan pernah mau dijadiin cadangan atau dibiarkan tenggelam dalam diam. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.